Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1645 chapter 1645 Long Life Shrek. Ini adalah hal-hal yang paling kami hargai. Kita harus menghargai diri kita sendiri dan kemampuan kita. Ada jenis master jiwa yang dikenal sebagai master jiwa jahat di dunia kita. Apakah mereka dikenal sebagai master jiwa jahat karena kemampuan mereka jahat? Tidak juga. Tidak ada kemampuan jahat, tetapi hanya pikiran dan hati yang jahat. Oleh karena itu, saya berharap semua orang dapat menyesuaikan pola pikir Anda dengan tepat, selain hanya menerima bimbingan tentang kultivasi Anda. Kami tidak hanya membesarkan siswa, tetapi yang lebih penting, kami mengasuh siswa sambil mendidik mereka. Shrek akan bekerja keras untuk mengajari Anda semua untuk menjadi orang yang benar, sehingga Anda bisa menjadi master jiwa yang terhormat. Lebih dari 1 dekade lalu, saya sama seperti Anda semua. Saya datang ke Shrek dengan kepala penuh mimpi. Di sini, saya menemukan rumah kedua saya, dan saya menerima pendidikan dan bimbingan terbaik. Namun, bencana besar itulah yang benar-benar memberi saya pelajaran terpenting saya. Bencana itu menghancurkan semua kota Shrek dan banyak orang hilang sebagai akibatnya. Markas Sekte Tang tidak ada lagi sementara Akademi Shrek berubah menjadi lubang besar, yang sekarang menjadi danau dewa laut baru kami. Meski begitu, tahukah Anda bahwa tidak ada satu siswa pun dari Shrek yang meninggal? Tidak satu pun. Itu karena para guru yang dipimpin oleh Master Pavilion Dewa Laut dari generasi sebelumnya, Yang Mulia Atlas Douluo. Mereka mengorbankan hidup mereka agar mereka bisa memberi para siswa kesempatan untuk hidup. Saya cukup beruntung untuk lolos dari bencana itu, dan saya mengetahui tentang semua yang terjadi ketika saya bersatu kembali dengan teman-teman sekelas saya setelah sekian lama. Baru setelah itu saya belajar pengorbanan apa yang dilakukan guru kami bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah pelajaran menyakitkan yang membuat saya sangat sedih. Para senior dan sesepuh Shrek memberikan hidup mereka untuk mengukir tanda yang mulia di hati setiap anggota Shrek. Merekalah yang memastikan bahwa saya memiliki keadaan pikiran yang lurus. Merekalah yang mengajariku bagaimana menjadi seseorang yang layak untuk Shrek. Setiap guru yang bersama kami di sini, termasuk saya, akan selalu mewariskan warisan ini. Kami akan menggunakan segala yang kami miliki untuk melindungi Anda semua dan melindungi semua Shrek sampai nafas terakhir kami. Shrek adalah akademi jiwa, tetapi lebih dari itu. Nama Shrek mulia dan kemuliaan itulah yang dilindungi oleh para senior yang tak terhitung jumlahnya. Kemuliaan tidak bisa digoyahkan oleh orang lain. Pada titik ini, Tang Wulin berhenti sejenak, dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya. Dalam waktu dekat, Anda harus selalu ingat bahwa Anda berasal dari Akademi Shrek kemanapun Anda pergi. Jika suatu saat Anda berubah pikiran, Shrek pasti akan mengambil kembali apa yang telah diberikannya kepada Anda. Namun, jika ada saatnya Anda diperlakukan tidak adil atau diintimidasi, selama itu wajar, Shrek akan selalu menyambut Anda kembali. Akademi adalah wali Anda. Setiap kali seseorang menindas anak akademi, siapapun yang memperlakukan Anda tidak adil, Shrek akan membantu Anda. Ada tradisi lain Shrek dan itu dikenal sebagai melindungi yang lemah. Bahkan Wu Sangkong tidak bisa menahan senyum setelah mendengar Tang Wulin menyebutkan melindungi yang lemah tanpa malu-malu. Seseorang dari antara siswa berteriak, "Hidup Shrek!" Tiba-tiba, terdengar suara sorak-sorai. Mata setiap siswa dipenuhi dengan kegembiraan. Yi Zichen berhasil mendaftar di Akademi Shrek. Dia telah mengandalkan anugerah alaminya yang sangat mengesankan untuk menjadi bagian dari Shrek. Saat dia mendengarkan pidato Tang Wulin, dia bisa merasakan darahnya mendidih dengan antusiasme yang benar. Dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat saat dia bergabung dengan teman sekamarnya dengan bersorak gembira. Hidup Shrek, hidup Shrek. Dia diterima di kelas 1 yang juga merupakan kelas sakler Luo Guixing. Selama proses alokasi kelas, keempat guru kelas menggunakan metode yang paling adil. Mereka semua diberi akses ke hasil ujian siswa. Para siswa diatur berdasarkan nilai mereka. Makanya, masing-masing guru diberi giliran memilih secara berurutan. Setiap giliran, guru memilih satu siswa, dan proses diulangi sampai semua siswa diambil. Dalam hal ini, tidak akan ada kasus kelas yang sangat kuat seperti di masa lalu. Mereka telah berusaha untuk mendistribusikan siswa secara merata. Setiap guru termasuk Luo Guixing, Wu Siduo, Su Yucheng dan Yang Nianxia adalah seorang perfeksionis. Mereka sangat canggih dalam memilih siswa.
Sebagai master jiwa pengendali utama dan inti dari skuadronnya, pilihan pertama Luo Guixing adalah Yi Zichen, yang berdiri di sisinya saat ini. Luo Guixing telah memilih Yi Zichen sebagai pengawas kelas. Dia sangat mengagumi bakat alami Yi Zichen. Yi Zichen memiliki jiwa bela diri atribut bumi, namun dia menunjukkan bakat yang hebat untuk mengontrol. Lebih penting lagi, Yi Zichen memiliki banyak potensi dan hampir menjadi master jiwa 3 cincin. Basis kultivasinya peringkat 29 pada usia 12 tahun jarang terjadi bahkan dalam sejarah Shrek. Alam yang dicapai oleh seorang master jiwa sebelum usia 20 sangat penting. Jika seorang master jiwa tidak bisa mendapatkan 3 cincin jiwa saat itu, kemungkinan besar mereka tidak bisa menjadi master jiwa atas peringkat Soul Sage, tidak peduli berapa banyak mereka berkultivasi di masa depan. Tidak mungkin master jiwa seperti itu bisa mencapai peringkat tinggi lagi. Akibatnya, semakin tinggi basis kultivasi seorang master jiwa ketika dia masih muda, semakin besar prestasi masa depannya. Luo Guixing, Su Yucheng, Yang Lianxia, Wu Shiduo dan Zheng Yiran adalah siswa yang unggul di masa lalu, jadi mereka memahami prinsip ini dengan baik secara alami. Luo Guixing sudah terpaku pada Yi Zichen sebagai target fokusnya untuk kultivasi. Upacara pembukaan istilah baru dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Disusul dengan pengumuman beberapa peringatan penting. Setelah itu, guru dari setiap kelas membawa siswanya kembali ke kelas untuk memulai pelajaran pertama hari itu. Menurut aturan akademi, pelajaran pertama adalah pengenalan Shrek. Para guru akan menjelaskan dengan jelas hal-hal penting terkait belajar dan kultivasi. Dengan hadirnya mahasiswa baru angkatan pertama, akademi sudah mulai berjalan di jalur yang benar. Kehidupan sehari-hari mereka juga mulai tenang. Sisi spirit pagoda juga tenggelam dalam keheningan sementara. Mereka tidak lagi mencari masalah dengan Shrek dan tidak mencoba tindakan lain apapun. Sepertinya memang begitu, setidaknya di permukaan. Sekte Tang telah mengajukan aplikasi ke parlemen sehubungan dengan itu tidak lagi diklasifikasikan sebagai organisasi pengkhianatan. Aplikasi dikirim 3 hari setelah program pendaftaran Akademi Shrek. Hubungan dekat antara Sekte Tang dan Shrek diketahui secara universal, terutama ketika Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek adalah orang yang sama. Selanjutnya, Akademi Shrek mengungkapkan 5 limit Doulos mereka yang hebat selama pendaftaran. Dengan tambahan 2 limit Doulos dari Sekte Tang, total 7 limit Doulos adalah sumber tekanan besar di parlemen. Mereka memilih untuk mengajukan permohonan pada saat ini sehingga parlemen tidak punya pilihan selain memperhatikan mereka. Sekte Tang telah lama dianiaya. Setelah rekonstruksi Akademi Shrek, sudah waktunya bagi Sekte Tang untuk keluar ke matahari sekali lagi. Ada adu mekanik sengit di parlemen sehubungan dengan masalah apakah Sekte Tang seharusnya tidak lagi diklasifikasikan sebagai organisasi pengkhianatan. Semua fraksi DOF mendukung gerakan itu. Faktanya, bahkan fraksi independen telah berubah dari sikap acuh tak acuh sebelumnya. Sebagian besar anggotanya berdiri di sisi fraksi DOF pada saat ini. Seandainya pasukan fraksi elang tidak tumbuh begitu cepat setelah bencana, mungkin mereka tidak akan dapat menekan fraksi merpati lagi. Namun, sesuatu di luar ekspektasi Akademi Shrek dan Sekte Tang terjadi. Kang Wulin meregangkan tubuhnya sejenak setelah berjalan keluar dari kamar tempah. Perasaan mati rasa itu tidak menyenangkan, tapi dia terus menanggung bencana alam itu dengan tabah seperti sebelumnya. Selain itu, dia merasa sedikit bingung bahwa kekuatan bencana elemen tampaknya meningkat saat daya tahan tubuhnya semakin kuat. Ini sangat mengganggunya. Untungnya, daya tahan Tang Wulin masih cukup mengesankan. Dengan hebat, dia masih mampu menahan bencana elemen. Dia mengeluarkan komunikator jiwanya secara naluriah dan melihat bahwa dia memiliki beberapa panggilan tidak terjawab. Dia tercengang saat melihat salah satu nomor. Karena kekuatan dahsyat dari bencana elemen selama proses penempaan, Tang Wulin bahkan tidak repot-repot mengenakan pakaian. Mereka hanya akan dihancurkan dengan sia-sia. Secara alami, dia juga tidak membawa komunikator jiwanya ke ruang tempaannya. 2. Dia memutar nomornya dan menunggu mereka mengangkatnya. Sesaat kemudian, seseorang menjawab panggilan tersebut. Suara manis dan menyenangkan terdengar bergema dari ujung sana. Wulin, Soul Land 3 Chapter 1646. Chapter 1646, Sudden Arrival of Pressure. Kakak, ini aku. Saya melihat bahwa Anda menelepon saya beberapa kali. Apa terjadi sesuatu? Orang yang memanggil Tang Wulin pada komunikator jiwa tidak lain adalah Molan, yang telah menjadi pemimpin fraksi DOF Parlemen Federal. Dengan pengalaman masa lalunya dan latar belakang politik mendiang ayahnya, Molan dengan cepat naik pangkat dari fraksi DOF.
Dia telah menjadi salah satu pemimpin faksi yang paling penting dan sangat dipuja oleh para pendukung mereka. Molan berbicara dengan suara yang dalam, ada sesuatu yang penting, jadi saya beritahu Anda terlebih dahulu. Kang Wulin tercengang. Sudah lama sejak terakhir kali dia mendengar Molan berbicara dengan nada yang begitu serius. Kakak, apa yang terjadi? Molan berkata, ini tentang diskusi besar seputar aplikasi Sekte Tang. Fraksi DOF kami mendukung pemulihan reputasi Sekte. Bagaimanapun, Sekte Tang telah memberikan begitu banyak kontribusi ke benua itu dan melakukan banyak kerja keras untuk federasi. Hasilnya, jumlah supporter masih bagus. Anda juga telah menunjukkan kemajuan besar dalam rekonstruksi SREC. Sekarang, bahkan fraksi independen mulai mendukung Anda. Ini adalah situasi yang sangat bagus. Namun, Anda harus tahu bahwa setelah kota SREC dihancurkan saat itu, fraksi Lang mengambil kesempatan untuk mengambil dan menduduki sebagian besar kursi di parlemen. Sebagai perbandingan, kami masih lebih lemah. Namun, berkat tekanan dari pihak Anda tentang masalah ini diperadu mekanikan dengan keras di parlemen. Bahkan fraksi Lang menolak untuk menyinggung sisi Anda. Jadi, seharusnya tidak menjadi masalah jika aplikasi Tang Sekte berlalu. Namun, pada titik ini, Molan berhenti sejenak. Ada amarah dalam suaranya sekarang. Orang-orang di Pagoda Roh benar-benar terlalu bersemangat untuk melihat dunia dalam kekacauan. Mereka mengusulkan agar Sekte Tang harus membuktikan dirinya sendiri untuk menghapus batasan yang dikenakan padanya. The Star Luo Empire dan insiden kerajaan Do Spirit cukup mahal, jadi yang paling penting, ini untuk memperoleh sumber daya dari kerajaan tersebut. Jadi, mereka mengambil kesempatan untuk mengusulkan perang melawan Kekaisaran Bintang Luo dan Kerajaan Roh Do untuk kedua kalinya. Selain itu, Sekte Tang wajib memberikan bala bantuan dan berpartisipasi untuk membuktikan bahwa itu bukan organisasi yang berkhianat. Proposal tersebut telah mendapat dukungan dari hampir seluruh fraksi Lang, menempatkan kami pada posisi pasif. Kang Wulin berkata dengan heran, apakah perang untuk kedua kalinya? Molan mengangguk. Ini bagian yang paling meresahkan bagi saya. Saya sangat menyarankan agar mereka menahan diri, tetapi tidak berhasil. Sumber daya federasi benar-benar menipis sekarang, terutama yang digunakan untuk penelitian. Banyak jenis sumber daya yang menunjukkan tanda-tanda kelelahan, sehingga sangat membutuhkan lebih banyak sumber. Akibatnya, ada juga cukup banyak orang dari fraksi independen yang menganggap perang itu perlu. Teori di balik proposal fraksi Lang adalah bahwa meskipun sumber daya ada di tangan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do, mereka hanya bisa menghasilkan setengah hasil dengan sumber daya 2 kali lipat. Sebaliknya, federasi dapat memberikan hasil 2 kali lipat dengan setengah sumber daya. Federasi sepenuhnya mampu menyatukan dua benua besar sekarang. Hanya dengan melakukan itu kita bisa menjaga perdamaian dan stabilitas jangka panjang. Kang Wulin mengerutkan kening dalam-dalam. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa federasi akan mengobarkan perang lain begitu cepat setelah perang pertama selesai. Pagoda jiwa mendorong ini di belakang layar, kan? Kata Kang Wulin dengan suara yang dalam. Molan terkekeh dingin. Tidak banyak di belakang layar, tapi di tengah panggung. Pagoda Roh telah mengumumkan bahwa mereka akan mendanai setengah dari pengeluaran militer yang dibutuhkan untuk perang ini. Apa? Kang Wulin tercengang. Pengeluaran militer yang diperlukan untuk mendukung armada federal selama konflik pasti akan mencapai angka astronomi. Pagoda jiwa bersedia menyumbangkan setengah dari itu, jadi itu cukup untuk memenangkan seluruh militer. Molan terus berbicara, tujuan pagoda jiwa sebenarnya sangat sederhana. Itu sepenuhnya karena tampilan kemampuan Anda. Jika mereka membiarkan reputasi Sekte Tang dipulihkan, situasi politik benua itu akan segera kembali seperti sebelum bencana besar kota SREC. Pengaruh Anda akan tumbuh dengan sangat cepat. Saat itu, akan sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di benua itu. Sangat mungkin bahwa mereka tidak akan bisa mengendalikan fraksi Lang lagi. Jadi, mereka mungkin juga mengambil kesempatan untuk memulai konflik sekarang. Mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan Sekte Tang sambil juga merebut sumber daya. Selain itu, jika perang berhasil, reputasi pagoda jiwa juga akan diperkuat. Kerajaan Do Spirit telah menyatakan secara eksplisit bahwa pagoda roh tidak diterima di sana. Faktanya, Kekaisaran telah membubarkan organisasi tersebut. Situasinya sedikit lebih baik di Kekaisaran Bintang Luo, tetapi pagoda roh masih di bawah tekanan dari Kekaisaran. Di sisi lain, Sekte Tang telah berhasil dengan baik di dua kerajaan besar seperti ikan ke air. Jika perang benar-benar dapat memusnahkan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do, pagoda roh tidak diragukan lagi akan menjadi penerima manfaat terbesar. Pengeluaran sementara sangat berharga untuk jangka panjang.
Selain itu, Pagoda Roh dapat menggunakan perang untuk mendapatkan lebih banyak otoritas di parlemen. Tang Wulin berkata, mereka masih tidak mau mengakui kekalahan mereka. Saudari, apakah Anda punya saran tentang masalah ini? Molan berbicara dengan senyum pahit, aku benar-benar tidak punya rekomendasi untukmu dalam kasus ini. Namun, jika perang benar-benar terjadi, tidak hanya otoritas kita untuk berbicara akan mundur selangkah, tetapi dua kerajaan besar juga akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Anggota Parlemen Pagoda Roh di fraksi Elang bahkan telah mengusulkan untuk menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terakhir untuk meneror kedua kerajaan agar tunduk tanpa pertempuran. Mereka akan menggunakan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terakhir. Suara Tang Wulin dinaikkan beberapa nada. Di masa lalu, kerusakan yang dihasilkan dari amunisi jiwa tetap peringkat God Killer sangat menghancurkan bagi mereka. Tang Wulin masih bisa mengingat adegan seperti kiamat seperti kemarin. Bahkan, dia bahkan bisa merasakan kulit kepalanya mate rasa setelah mendengar God Killer disebutkan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh tenaga kerja. Molan berkata, itulah situasinya sekarang. Fraksi Dov kami akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan perang terjadi, atau setidaknya menunda mobilisasi pasukan. Anda perlu membantu kami menemukan beberapa tindakan balasan juga. Mari kita lihat bagaimana kita dapat bekerja sama untuk mencegah operasi militer diluncurkan kali ini. Dimengerti. Terima kasih telah memberitahu kami tepat waktu, Sister Molan. Tang Wulin menutup komunikator. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa menenangkan dirinya, jadi dia berjalan ke kamar mandi untuk mandi dan menyegarkan tubuhnya. Dia berganti pakaian baru sebelum segera mencari Long Yeiwei dan Yali. Awal dari konflik lain adalah peristiwa besar. Lebih penting lagi, federasi bahkan mungkin dapat memanggil pasukan Sekte Tang. Ini membuat situasinya semakin rumit. Mereka perlu mengeksplorasi masalah ini di antara mereka sendiri dan mendiskusikan tindakan balasan dengan dua limit Doulos dari Sekte Tang. Setelah pelajaran militer sebelumnya, tidak akan mudah membuat angkatan bersenjata mundur kali ini jika federasi akan mengirim pasukannya sekali lagi. Dengan segala sesuatu yang telah dimulai baru-baru ini, banyak bangunan perlu dibangun kembali di Shrek. Orang-orang dari Shrek tidak akan dapat meninggalkan akademi saat ini, terutama para Feng Hao Doulo. Pagoda Roh telah memberikan pandangan tamak pada akademi Shrek untuk waktu yang lama. Mereka tahu betul bahwa akademi Shrek berada di bawah tekanan terus-menerus. Jika Shrek mengirim tenaga untuk campur tangan dalam perang, sangat mungkin bahwa akademi harus berurusan dengan intimidasi dari Pagoda Roh. Lebih penting lagi, ada amunisi jiwa tetap peringkat God Killer terakhir. Mengingat dua dari amunisi ini diluncurkan sebelumnya, siapa yang bisa menjamin bahwa yang terakhir ini tidak akan terjadi setelah dikeluarkan dari gudang rahasia? Ketakutan terbesar Tang Wulin adalah senjata ini akan menemukan jalannya ke tangan Pagoda Roh. Ini akan menjadi ancaman besar bagi Akademi Shrek. Elder Long, akankah kita mengadakan pertemuan Paviliun Dewa Laut untuk membahas masalah ini? Tang Wulin bertanya pada Long Yeiwei. Long Yeiwei menggelengkan kepalanya dan menjawab, saat ini, tidak banyak orang besar yang mengetahui masalah ini, jadi sebaiknya tidak menyebarkan berita ini. Lebih baik hanya sedikit dari kita yang tahu. Mari kita cari Old Demon Grid agar kita bisa meminta pendapatnya. Tang Wulin tiba-tiba mendapat ide. Proses pemikiran ketujuh iblis tua tidak sama dengan orang biasa. Namun, pikiran mereka memungkinkan mereka untuk memahami sifat manusia secara menyeluruh. Sangat mungkin bahwa mereka dapat memberikan beberapa ide yang cukup mengesankan. Memanggil 7 jurang suci dapat dilakukan dari Paviliun Dewa Laut. Titik koneksi untuk plane itu berada di dalam Paviliun Dewa Laut seperti pintu masuk ke platform 10.000 binatang. Tidak butuh waktu lama sebelum Tang Wulin mengundang Old Demon Grid ke dalam ruangan. Apa yang terjadi, Yue kecil? Dia duduk tepat di seberang Long Yeiwei dengan sikap yang mencolok. 7 abis suci telah dibuka secara resmi pada titik ini. Seperti biasa, pelatihan mereka masih digunakan pada murid pelataran dalam Akademi Shrek. Karena Seven Holy Abyss adalah bidang kecil yang terisolasi di sekitar akademi, jumlah murid yang dapat dibudidayakan telah meningkat. Adapun tingkat keparahan efek psikologis pada peserta pelatihan, hanya mereka yang tahu. Ekspresi Long Yeiwei menjadi lebih gelap setelah mendengar nama Little Yue. Bisakah kamu bersikap seperti orang normal? Old Demon Grid terkikik. Dapatkah saya berperilaku normal ketika saya bahkan tidak memiliki tubuh? Selanjutnya, monster Shrek kami berkembang biak. Mengapa kita harus mencari kenormalan? Cepat, jangan buang waktu saya ketika saya sedang bersenang-senang. Muntahkan.
Kang Wulin merasakan dadanya menegang tanpa sadar setelah mendengar penyebutan Old Demon Grid bersenang-senang di sisinya. Kang Wulin bertanya-tanya murid pelataran inti mana yang disiksa oleh mereka kali ini. Sejak 7 setan tua tiba, mereka secara eksponensial jauh lebih bersemangat daripada di Pulau Setan. Tidak diragukan lagi bahwa teknik penyiksaan mereka akan mengalami banyak sekali perubahan juga. Korban mereka hanya bisa berdoa memohon belas kasihan para dewa. Keserakahan senior, ini masalahnya. Kang Wulin mengambilnya sendiri untuk melanjutkan diskusi. Dia menguraikan situasi seperti yang diceritakan oleh Molan. Solen 3 chapter 1647. Chapter 1647, Get a Hold of It. Amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Ekspresi Old Demon Grid berubah serius setelah mendengar ini. Akademi Shrek dihancurkan oleh objek ini saat itu. 2 amunisi jiwa tetap peringkat God Killer menghancurkan Sekte Tang dan Shrek dan seluruh kota Shrek bersama mereka. Itu menjerumuskan hidup orang-orang ke dalam kesengsaraan dan penderitaan dengan kematian dan korban yang tak terhitung jumlahnya. Amunisi yang ada juga merupakan amunisi jiwa tetap peringkat 12 terakhir. Selain itu, Kang Wulin baru saja menelepon Departemen Penelitian Sekte Tang untuk menanyakan detail tentang amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Departemen Desain Produk Tang Sekte secara eksplisit mengatakan kepadanya bahwa amunisi terakhir adalah amunisi paling kuat dari ketiga amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Itu diberi nama yang menakutkan dan dikenal sebagai surga abadi. Menurut spekulasi para peneliti Sekte Tang, kekuatan destruktif amunisi jiwa tetap peringkat God Killer hampir sama dengan kombinasi dari 2 yang sebelumnya. Bahkan, itu bahkan lebih merusak. Itu adalah senjata rahasia paling menakutkan Federasi. Begitu surga abadi diluncurkan, semua yang ada dalam jangkauan ledakan akan benar-benar hancur menjadi tanah datar. Bahkan dewa belum tentu selamat dari ledakan. Ini adalah produk dari teknologi dan kecerdasan manusia. Itu juga merupakan perwujudan dari kekuatan penghancur yang sempurna. Bahkan jika sistem pertahanan sirkuit jiwa Tang Sekte selesai, itu tidak mungkin menahan objek ini dan hanya bisa berusaha untuk sedikit kesempatan bagi semua orang untuk melarikan diri dari ledakan. Untungnya, hanya ada satu item seperti itu di seluruh benua. Selain itu, kondisi sumber daya saat ini tidak memungkinkan amunisi diproduksi lagi dalam bentuk apapun. Namun, meski hanya ada satu amunisi seperti itu, amunisi itu mungkin bisa dijatuhkan kapan saja. Old Demon Grid mengangkat alisnya dan tiba-tiba menamparkan meja. Itu mengejutkan Kang Wulin. Long Yeiwei dengan marah berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Seolah-olah ada 2 bola api yang menyala di mata Old Demon Grid saat dia menelan seteguk air liur yang tidak ada. Apel adamnya terayun-ayun di tenggorokannya saat dia berbicara dengan semangat, "Peganglah itu. Dapatkan item ini. Itu karena terlalu kuat, bukan? Bukankah lebih baik jika itu ada di tangan kita? Kita bisa tetap menyembunyikannya dan itu masih lebih baik daripada menyerahkannya kepada orang-orang yang tidak bisa diandalkan itu." Kang Wulin tercengang. Old Demon Grid benar-benar pantas mendapatkan namanya. Gagasan pertama yang dia miliki adalah mendapatkan amunisi. Namun, tunggu. Petir tiba-tiba melintas di benak Kang Wulin saat dia mendapatkan sebuah ide. Iya, jika dia bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang disebut surga abadi untuk Sekte Tang dan Shrek, maka sepertinya semua masalah akan terpecahkan. Tanpa amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer, baik fraksi Elang dan Pagoda Roh akan dianggap tidak mampu mengancam Akademi Shrek. 5 Great Douluo mengawasi Akademi sehingga Shrek tidak akan takut bahkan jika seluruh Pagoda Roh datang mencari masalah. Itu tidak mungkin bagi Pagoda Roh untuk secara terbuka dan tidak bermoral menyerang mereka. Bahkan jika mereka melakukannya, ada terlalu banyak hal yang bisa dicapai oleh 5 limit Douluos. Pada saat yang sama, tekanan armada federal pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do akan sangat berkurang tanpa kehadiran amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Sebaliknya, jika Shrek bisa mendapatkan amunisi tersebut, mereka bahkan tidak perlu menyembunyikan atau menyembunyikannya karena keberadaan amunisi itu sendiri akan menjadi penangkal kekuatan orang. Bagaimana kota Shrek meledak saat itu? Orang-orang itu harus mempertimbangkan akibatnya jika amunisi jiwa tetap yang diberi peringkat God Killer surga abadi di tangan Shrek mendarat di kepala mereka suatu hari nanti. Dengan barang tersebut di tangan Shrek, bahkan Parlemen Federal harus berpikir 2 kali sebelum melakukan apapun. Status Shrek dan Tang Sekte pasti akan naik seiring arus. Lalu, apakah Federasi masih akan memendam niat mengirimkan pasukan militer? Bagaimana mereka akan mengancam Sekte Tang? Federasi benar-benar menghabiskan sumber dayanya, tetapi penjarahan bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini.
Sekte Tang selalu terlibat dalam pertukaran sumber daya dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Roh Do melalui perdagangan bersama. Ada banyak hal yang tidak perlu melibatkan perang. Perang adalah cara sederhana dan kasar untuk menerima keuntungan dan keuntungan dengan cara tercepat dan termudah melalui penjarahan. Namun, tujuan yang sama dapat dicapai melalui perdagangan juga. Mengapa orang begitu enggan untuk menyelesaikan masalah dengan damai? Fraksi Dove selalu fokus untuk mempromosikan perdagangan antara tiga benua besar. Setelah tren kenaikan fraksi elang ditekan, maka advokasi ini bisa dipindahkan ke agenda sekali lagi. Dalam waktu singkat, Tang Wulin sudah dengan cermat menganalisis situasi di benaknya. Dia mengangguk ke arah Elder Long. Sepertinya ini ide yang cukup bagus. Bagaimana menurutmu, Elder Long? Long Yeiwei sangat mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini akan menjadi skenario kasus terbaik jika kita bisa mendapatkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer karena ini akan menyelesaikan masalah terbesar. Namun, Federasi pasti menjaga surga abadi di bawah pengawasan ketat. Kekuatan inti War God Hall akan digunakan untuk menjaganya dan bahkan Spirit Pagoda dapat memobilisasi beberapa Feng Hao Luo untuk bergabung dengan mereka. Selain beberapa teknologi terbaru Federasi, dapat dikatakan bahwa pertahanan telah diperkuat. Pada saat yang sama, kami tidak bisa begitu saja melakukan operasi. Setelah pertempuran dengan Pagoda Roh, 5 limit Luo di Akademi berada di bawah pengawasan rahasia satelit Federasi. Jika kita meninggalkan Akademi, ada kemungkinan kita akan ketahuan. Kedua limit Luo di Tang Sekte juga tidak bisa bertindak gegabah. Mereka harus paling menunjukkan ketidakbersalahan mereka jika kita ingin terlibat dalam suatu operasi. Iya, Long Yeiwei benar. Masalahnya terdengar sederhana namun sangat sulit untuk dilakukan. Pertimbangan diperlukan untuk mengetahui tenaga yang dimobilisasi oleh War God Hall, tingkat kekuatan pertahanan, lokasi amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, metode penyiapan rencana, dan mekanisme pertahanan berteknologi tinggi yang diperlukan. Meskipun metode yang diusulkan akan menyelesaikan masalah dengan mudah, itu adalah metode yang tidak memiliki peluang sama sekali. Senior Grid, apakah Anda tahu bagaimana melakukan ini? Old Demon Grid memutar matanya. Apakah kamu tidak belajar apapun? Apakah saya menyia-nyiakan usaha saya untuk apa-apa? Little Yue, biarkan aku memberitahumu. Wulin adalah anak laki-laki paling luar biasa yang telah kami kembangkan selama bertahun-tahun. Dia benar-benar yang terbaik di semua mata pelajaran. Apa yang kami ajarkan? Bukankah itu tentang infiltrasi, perusakan, pembunuhan, dan kompetensi? Biarkan anak muda pergi dan mencobanya. Long Yeiwei mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin karena dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan yang mungkin bisa membahayakan orang lain dan bukan Tang Wulin. Tang Wulin berbeda karena dia diberkati oleh pohon kehidupan kuno. Dia bisa kembali ke Slack melalui koneksi dengan pohon kehidupan kuno. Tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa kembali dengan selamat. Wulin, teriak Long Yeiwei. Tang Wulin mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Saya akan pergi. Kami akan pergi bersama sebagai Shrek Seven Monsters dengan peneliti Tang Sekte yang akrab dengan senjata penghancur ini. Kemudian kami harus mengumpulkan semua informasi terkait dan memulai pekerjaan persiapan mulai sekarang. Long Yeiwei berkata, baiklah, saya setuju. Yali, bagaimana denganmu? Yali ragu sejenak, apakah itu terlalu berbahaya? Tang Wulin berbicara, jangan khawatir, Ibu. Saya memiliki keyakinan bahwa saya setidaknya akan dapat mundur dengan selamat. Selama kita dapat menemukan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, kurasa tidak akan menjadi masalah besar bagi kita untuk membawanya bersama kita. Jadi, kita butuh kecerdasan. Di sini, saya akan segera berangkat untuk bertemu dengan dua unggul di Sekte Tang untuk berdiskusi dengan mereka. Saya ingin meminta pendapat mereka sementara pada saat yang sama, kita dapat meluncurkan kekuatan Sekte Tang untuk mulai menyelidiki keberadaan surga abadi. Long Yeiwei memberikan kata terakhir. Baik, hati-hati. Tang Wulin merasa agak panas membara di dadanya saat kembali ke kamarnya. Dia tidak terburu-buru untuk segera berangkat tetapi dia membereskan pikirannya terlebih dahulu. Tindakan mencuri surga abadi jelas bukan hal yang mudah. Ada pepatah mengatakan, mencabut satu rambut akan mempengaruhi seluruh tubuh. Jika mereka bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan mencuri amunisi jiwa tetap, militer akan memikirkannya juga. Tidak hanya militer yang menjaga mereka, tetapi mungkin Pagoda Roh juga melakukannya. Bagaimanapun juga, dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang hilang terjadi dengan cara yang berisiko. Tingkat ketegasan dalam menjaga amunisi terakhir dengan daya ledak paling kuat tentu belum pernah terjadi sebelumnya.
Solen 3 Chapter 1648. Chapter 1648, Technical Support. Kemungkinan berhasil mencurinya dari gudang hampir nol. Meskipun limit Douluo dianggap sebagai putra surga yang dibanggakan di dunia saat ini, mengikuti kemajuan teknologi ada cukup banyak senjata yang dibuat untuk ditargetkan di limit Douluos. Sinarion berat yang pernah digunakan di tentara Dewa Darah adalah salah satu contohnya. Senjata itu diproduksi untuk memiliki efek langsung di dalam tubuh seseorang. Kecuali jika kualitas fisik seseorang sebaik Tang Wulin sehingga mereka dapat mengolah bagian dalam tubuhnya, orang tersebut akan terluka parah. Bahkan beruang Dreadclaw Dustgold 100.000 tahun terluka karenanya. Jika dia tidak bisa melakukannya langsung di gudang maka hanya ada satu kemungkinan lain. Karena surga abadi dimaksudkan untuk meneror kekaisaran Roh Dou dan kerajaan Bintang Luo, itu pasti akan dikirim ke armada federal sebelum dimulainya Perang Kedua. Di sisi lain, proses pengiriman ini bisa menjadi satu-satunya kesempatannya untuk bergerak. Tugas paling penting sekarang adalah memperoleh intelijen yang terkait dengan kekuatan pertahanan, waktu pengiriman surga abadi, dan rute pengiriman. Paling tidak, dia membutuhkan kerangka waktu dan area yang dicakup. Hanya dengan begitu mereka mungkin bisa memusatkan kekuatan mereka dan bergerak. Aku akan bekerja ke arah ini sekarang. Setelah dia merapikan pikirannya, Tang Wulin segera berangkat ke surga Dou City. Itu adalah lokasi di mana dua limit Douluo S dari Sekte Tang hadir. Tang Wulin diam-diam memulai perjalanan setelah menyamar. Dia mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk mencapai surga Dou City hanya dalam 1 jam. Dia bertemu Amorous Douluo dan Hairless Douluo. Mencuri surga abadi. Itu bukanlah hal yang mudah, Anda tahu. Cao Dezi mengerutkan kening. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya dan mempertimbangkan situasinya. Dia pernah menjadi perwira tinggi di ketentaraan dan sangat sadar akan kekuatan militer. Wulin, kamu punya ide bagus. Jika kita bisa mendapatkan surga abadi, maka semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Saya tidak menyangka orang-orang itu begitu jahat sehingga mereka akan memaksa kita untuk ambil bagian dalam perang. Karena pentingnya surga abadi, akan ada pasukan untuk mengawal selama proses pengiriman. Tahukah Anda apa pentingnya ini? Kata Cao Dezi. Tang Wulin memikirkan pikiran itu di benaknya. Ini menandakan bahwa pasukan akan mengerahkan segala upaya untuk menjaganya. Tepat sekali, Cao Dezi mengangguk. Di sisi lain, tentara tidak hanya akan memasok kekuatan tempurnya tetapi juga akan memberikan segala macam bala bantuan dan bahkan pasukan pengintai. Pasukan yang ditugaskan untuk melindungi surga abadi pasti akan menjadi pasukan paling terampil dengan teknologi terbaik. Peralatan pemantauan yang tersedia termasuk kontrol pengawasan mereka dalam memobilisasi satelit akan dipersenjatai sepenuhnya. Setiap penyusup akan ditemukan. Dengan kata lain, Anda akan dihadapkan pada kekuatan militer federasi dan seluruh artileri tentara federal bahkan sebelum Anda bisa mendekati surga abadi. Tang Wulin sangat menyadari bahwa pasukan pengintai termasuk pengawasan satelit ke permukaan tanah dan semua jenis radar pengintai. Jika ada radar pendeteksi kekuatan spiritual yang diperkuat oleh radar pendeteksi pencitraan termal selain radar pendeteksi kekuatan jiwa, maka jelas bukan tugas yang mudah baginya untuk menyusup ke tempat itu tidak peduli seberapa cerdiknya keterampilan penyamarannya. Zhang Xin berkata, itulah mengapa sangat sulit untuk mencoba mencuri surga abadi. Kami tidak tahu berapa banyak kesulitan yang akan kami hadapi. Faktanya, kami bahkan tidak bisa mulai berspekulasi. Karena kurangnya kemampuan kami untuk berpartisipasi dalam operasi, kemungkinan sukses sangat kecil dengan hanya sedikit dari Anda yang hadir. Tang Wulin mengangguk, dimengerti. Namun, saya masih berharap bisa mencobanya. Terutama, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk bergerak karena saya memiliki metode pelarian. Bahkan jika saya gagal, identitas saya tidak akan ditemukan dan keamanan kami tidak akan diganggu. Cao Dezi berkata, ini adalah arah yang baik untuk dilanjutkan. Jika kita bisa menguasai surga abadi, kita bisa dengan cepat membebaskan diri dari penindas. Meskipun kita tidak akan menggunakan amunisi seperti mereka, akan lebih mudah bagi kita untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan dengan pencegah strategis. Tidak ada cara yang lebih baik sekarang. Jangan khawatir tentang Sekte Tang, kami akan melakukannya, kan? Ini adalah kesempatan bagus jadi kami setuju untuk melakukannya. Kami akan mengambil bagian dalam persiapan perang terlebih dahulu dan memberikan kontribusi tertentu untuk perang atas nama Sekte Tang sehingga kami dapat menenangkan hati orang-orang itu. Kemudian, kami akan memperoleh lebih banyak kecerdasan yang pada gilirannya akan membantu Anda. Tang Wulin berkata, saya masih membutuhkan bantuan dari skuadron penelitian Sekte Tang karena saya tidak tahu dengan baik amunisi jiwa tetap peringkat God Killer.
Untuk mengembalikannya dengan kekhawatiran akan keamanannya, saya masih membutuhkan bimbingan dari ilmuwan terkait. Apakah Anda memiliki seseorang yang dapat Anda rekomendasikan? Cao Dezi berkata, tidak ada masalah dengan itu. Meskipun kami tidak dapat memproduksi amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, kami masih melakukan banyak penelitian di bidang ini. Saya akan menugaskan Direktur Pusat Penelitian Amunisi Jiwa Dasling Era Tang Sekte kepada Anda. Dia akan memberi Anda semua dukungan teknis yang Anda butuhkan. Namun, dia memiliki temperamen yang agak aneh jadi kamu harus bersabar dengannya. Tang Wulin tersenyum. Tidak apa-apa, yang mampu selalu sedikit berbeda dari yang lain. Adakah yang bisa lebih aneh dari 7 iblis tua? Tang Wulin menyadari bahwa dia tidak terlalu mengkhawatirkan hal itu. Baiklah, kamu harus kembali untuk membuat persiapan. Badan Intelijen Sekte Tang kami akan diinisiasi sepenuhnya sekaligus untuk secara khusus mengumpulkan data yang terkait dengan surga abadi. Kami akan mengirimkan intelijen dalam aliran tanpa akhir kepada Anda. Setelah semuanya diatur dengan benar, Tang Wulin kembali ke Shrek sekali lagi. Akademi Shrek tetap tenang seperti biasa dengan segala sesuatunya beroperasi normal seperti hari-hari lainnya. Faktanya, bahkan benua itu tenang seperti sebelumnya. Namun, perang sudah mulai terjadi di semua wilayah. Tang Wulin tidak menerima informasi lagi dari Molan. Namun, dia sangat menyadari bahwa semua yang diceritakan oleh Molan kepadanya sebelumnya kemungkinan besar telah berubah menjadi kenyataan. Ini karena ketika dia memutar nomor komunikator jiwa Molan, terungkap bahwa Molan telah mematikannya. Ketika Parlemen Federal terlibat dalam beberapa keputusan penting, blokade informasi yang ketat akan diberlakukan pada anggota parlemen. Tidak hanya ada penegakan perintah bungkam, tetapi setiap anggota juga akan diperintahkan untuk menyerahkan sementara semua komunikator mereka pada saat yang bersamaan. Hal itu dilakukan guna menjaga kerahasiaan hal-hal yang penting. Mungkin fraksi Dov gagal menekan fraksi Elang. Di sisi lain, fraksi Elang akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh perang kali ini untuk mempertahankan dominasi absolutnya di parlemen juga. Bagaimanapun, fraksi Elang akan memiliki ruang yang cukup untuk mempertahankan dominasinya selama ada dukungan dari orang-orang di benua Douluo. Selama mereka dapat membawa kembali sumber daya yang melimpah dari dua benua lainnya, semua yang mereka lakukan akan diterima secara alami. Meskipun ada pasifis di antara orang-orang biasa, bahkan lebih banyak orang tidak akan berempati dengan perang selama itu tidak terjadi di benua mereka sendiri. Sebaliknya, perolehan sumber daya dalam jumlah yang cukup besar tentu akan menghasilkan lebih banyak dukungan untuk fraksi Elang. Impian umat manusia untuk menjelajahi kosmos sudah ada selama bertahun-tahun. Umat manusia selalu bekerja keras ke arah ini selama ini. Dengan dukungan sumber daya yang cukup, eksplorasi kosmik dapat dimulai sepenuhnya. Sekte Tang mulai menerima informasi yang berkaitan dengan surga abadi juga. Informasi dikumpulkan dengan cepat. Lokasi penyimpanan surga abadi dianggap sebagai rahasia utama benua sehingga tidak mungkin mereka bisa mengetahuinya. Akibatnya, satu-satunya kemungkinan bagi Tang Wulin untuk mencuri amunisi jiwa tetap peringkat God Killer di rute seperti yang dispekulasikan olehnya. Dua limit Douluo dari Sekte Tang telah menerima pemberitahuan. Federasi mengundang Master Sekte Tang Wulin dari Sekte Tang dan juga dua limit Douluo untuk ambil bagian dalam pertemuan tersebut. Tang Wulin tentu saja tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut karena dia harus tetap di Shrek untuk mengelola situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Herles Douluo dan Amorous Douluo sedang menuju ke kota Minggu. Ada juga informasi yang mengatakan armada Laut Utara telah memulai putaran baru latihan sementara tentara Dewa Laut sedang dimobilisasi. Namun, arah kemajuan adalah ke kota Minggu sehingga informasi ini sangat berharga bagi Tang Wulin. Ini telah mengungkapkan secara eksplisit bahwa tentara Dewa Laut sangat mungkin menjadi kekuatan yang akan mengirimkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Tentara Dewa Laut hanya dimiliki oleh yurisdiksi Douluo Chen Xinji Laut Tanpa Batas. Chen Xinji adalah panglima untuk ekspedisi sebelumnya. Sepertinya dia tidak terkecuali kali ini juga. Apakah itu kemampuan pribadinya atau kendalinya atas militer? Douluo Laut Tanpa Batas benar-benar kakak laki-laki nomor 1 di militer. Di Armada Federal, Korps Tentara Dewa Darah adalah pasukan yang paling terampil dari semuanya. Namun, tugas Korps Tentara Dewa Darah adalah untuk menjaga pegunungan bersalju di barat dan mengalahkan jalur jurang di sana. Korps Tentara tidak bisa meninggalkan markas mereka. Pada saat yang sama, Herles Douluo Cao Dezi adalah Dewa Darah nomor 1 di Korps Tentara Dewa Darah di masa lalu. Dia memiliki pengaruh mendalam atas Korps Tentara Dewa Darah. Federasi tidak akan mempercayai Korps Tentara Dewa Darah dalam mengirimkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer.
Oleh karena itu, otoritas pengiriman diberikan kepada tentara Dewa Laut sebagai pilihan paling andal dalam situasi saat ini. Tentara Dewa Laut kuat dalam kekuatan militernya dan dilengkapi dengan semua jenis peralatan berteknologi tinggi di Federasi. Ada juga Chen Xinji yang secara pribadi mengawasi tentara membuatnya sekuat besi. Itu sama sulitnya dengan mendaki ke langit bagi seseorang untuk mencoba mencuri amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dari mereka. Meskipun Tanggulin telah memprediksi dengan benar berdasarkan semua jenis informasi yang tersedia baginya, dia belum menemukan ide tentang bagaimana membuat gerakan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu. Dia menunggu lebih banyak informasi untuk disampaikan kepadanya. Dia berkultivasi setiap hari dalam urutan yang benar. Dia tidak hanya menempa tetapi dia juga mulai mengambil kemampuan yang diajarkan oleh 7 iblis tua saat itu. Selain itu, dia juga terlibat dalam pelatihan bersama dengan 7 monster lainnya.